بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas juz yang ke-25 pada halaman 493 surat Az-Zukhruf ayat 48 sampai ayat 50 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-51. Biasanya kita membaca min tahti. Nah, ini yaknya boleh di fathah menjadi min tahtiya. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah atau ada fathah ya. Fathahnya hamzah. Kemudian ayat 53, aswira boleh dibaca asawira. Berarti ditambah alif. Ayat 56, salafan boleh dibaca sulufan. Maka kalau ada istilah salafi boleh dibaca sulufi. Salafi, sulufi, sama aja. Ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat Az-Zukhruf ayat 48. Wa ma nurihim, dan tidaklah kami tampakkan kepada mereka kaumnya Fir'aun min ayatin, dari tanda kekuasaan Allah, yaitu mukjizat, illa kecuali hiya mukjizat itu akbar, lebih besar,
min ukhtiha, daripada saudarinya, yaitu mukjizat yang sebelumnya. Wa akhadnahum, dan kami siksa mereka bil adabi, dengan siksaan, la'allahum, supaya mereka yarji'un, kembali, yaitu kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun dan bala tentaranya. Setiap kali Nabi Musa datang membawa mukjizat-mukjizat, maka mereka mentertawakan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau taruhkan tangannya ini pada bajunya, kemudian dilepaskan, maka muncul sinar. Maka mereka tertawa mengatakan ini tukang sihir kayak begini, ini bukan nabi kayak begini. Allah katakan tidaklah kami tampakkan kepada mereka mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar, lebih dahsyat daripada mukjizat yang sebelumnya. Mukjizat apa saja yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Dalam ayat yang lain disebutkan tis'a ayatin, 9 mukjizat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, perincian mukjizat itu kita bisa baca pada surat Al-A'raf ayat 133. Allah mengatakan fa'arsalna 'alaihim tufan. Kami kirim kepada mereka tufan. Tufan maksudnya banjir yang sangat dahsyat. Wal jarad, demikian juga jarad, yaitu belalang. Wal kummal, demikian juga kummal, yaitu kutu. Dan kata-kata wadama, dan darah, ayatin mufassalat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertubi-tubi kirimkan mukjizat kepada mereka. Satu mukjizat dikirim, masih belum beriman, Allah masih rahmat sama mereka. Kasih mukjizat lagi, mereka masih kafir lagi, Allah masih rahmat sama mereka. Terus dikirim mukjizat oleh Allah sampai ada 9 mukjizat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Mukjizat yang merupakan siksa terhadap mereka tadi. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirim kata kepada mereka, maka di semua tempat ada kata. Mau makan, buka rice cooker, maka ada katanya di situ. Kalau ada rice cooker cemanduk. Demikian juga mau mandi, menciduk air, isinya kata semuanya. Kata di mana-mana. Darah juga begitu, di mana-mana ada darah. Tapi uniknya, karena ini adalah mukjizat, darah-darah ini hanya berada pada kampungnya Firaun dan bala tentara. Kampungnya Nabi Musa dan Bani Israel, yang mereka sebagai rakyat jelata yang terzalimi, mereka di sana tidak ada darah. Air minum, diambil air minum, tiba-tiba jadi darah. Tidak ada minuman. Buat kopi, yang ada adalah darah. Itu darah semua total. Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya ayyuhas sahir, wahai orang yang alim, ud'u lana, doalah kepada kami, rabbaka, kepada pemeliharamu, yaitu Allah, bima ahida intak, dengan apa yang dia janjikan di hadapan, yaitu Allah menjanjikan akan menyingkapkan siksanya tadi. Innana, sesungguhnya kami, lamtadun, sungguh akan mendapatkan petunjuk. Jadi mereka merengek-rengek kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, wahai orang yang alim, tolong doakan kepada Tuhan Allah itu. Ini siksa kami sudah gak kuat lagi, tolong disingkapkan. Nanti kalau siksa disingkapkan, kami akan masuk Islam. Mereka sudah menjanjikan masuk Islam, ikut Nabi Musa. Di sini ada kata-kata as-sahir. As-sahir yang dimaksud di sini. Ini bukan mengejek kepada Nabi Musa bahwa dia adalah tukang sihir, bukan. Tapi di sini maksudnya memuji Nabi Musa alaihissalam. Karena di masa dulu, orang kalau ahli sihir, itu dianggap sebagai orang yang ilmunya tinggi. Sehingga mereka memuliakan orang kalau ilmunya tinggi, itu dengan istilah ya ayyuhas sahir, wahai orang yang ilmunya tinggi. Nah, maka di sini bukan dalam rangka mengejek, tapi justru dalam rangka memuji-muji Nabi Musa alaihissalam. Tapi cara memuji mereka salah. Mestinya mereka mengatakan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, tapi malah ya ayyuhas sahir.
Perkataan mereka ini mirip dengan yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 134. Mereka mengatakan la in kasyafna 'anna rijs. Kalau kamu singkapkan dari kami siksaan, lanu'minanna lak. Betul-betul kami akan beriman kepada engkau wahai Nabi Musa. Wa lanursilanna ma'aka Bani Israil. Dan betul-betul akan kami lepas Bani Israel kepada engkau. Jadi Bani Israel itu kan diperbudak oleh mereka. Kerja rodi, tanpa upah, tanpa gaji. Nah, maka mereka mengatakan, kalau siksa ini disingkapkan, darah sudah lenyap semuanya, kami akan beriman kepada engkau. Bani Israel akan kami lepas, supaya ikut engkau, supaya ngaji sama engkau. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang benar, atau mereka mengatakan sesuatu yang bohong? Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 50. Allah mengatakan falamma makatat kasyafna, kami singkap anhum dari mereka al-'adzab, siksa. Idza ternyata mereka itu yang kufun, merusak janji. Jadi tidak benar ucapan mereka sama sekali. Allah sudah menyingkapkan siksa dari mereka. Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku sudah mereka janji untuk iman, tolong siksaannya dihentikan. Allah kabulkan, baik dihentikan. Tapi ternyata mereka masih kafir saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga dilakukan oleh umat-umat setelah Nabi Musa alaihissalam. Sama, mereka juga melakukan yang seperti itu. Ayat 51, wanada, dan menyeru Fir'aun fi qaumihi, pada kaumnya. Allah, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa, bukankah li, bagi saya, mulku Misra, kerajaan Mesir, wa hadhil anhar, dan sungai-sungai ini, sungai-sungai yang ada di Mesir, tajri min tahti, mengalir di bawahku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya, apakah kalian tidak melihat kekuasaan yang saya kuasai ini? Seluruh Mesir di bawah kekuasaan saya. Tidak ada yang berani melawan perintah saya. Sungai-sungai ini semuanya di bawah kekuasaan saya. Ini ucapan bohong Fir'aun. Karena sebenarnya sungai itu mengalir bukan dari kekuasaan dia. Yang mengalirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang dia merasa sombong sehingga menganggap bahwa semua yang di Mesir itu adalah atas aturan dia. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Sungai mengalir karena dia, turun hujan karena dia, kemudian tumbuh-tumbuhan muncul karena dia. Nah, maka dia anggap bahwa dialah Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu itu. Ucapan Fir'aun yang lebih ngeri lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat yang lain, yaitu pada surat An-Nazi'at ayat 24. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan orang kemudian dia menyerukan. Faqala, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang bodoh mengakui bahwasanya Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa dan orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel tidak mengakui hal tersebut. Fir'aun mengatakan, ana, bahkan saya ini khairun, lebih baik, min hada, dari orang ini, yaitu Nabi Musa, alladzi huwa mahin, yang dia itu orang yang hina, wala yakad, dan nyaris-nyaris tidak, yubinu, bisa menjelaskan ucapannya. Jadi Fir'aun meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Ini orang hina. Hinanya kenapa? Karena tidak punya kekuasaan, sementara saya punya kekuasaan. Dia tidak punya uang, fakir, Nabi Musa fakir. Sementara saya kaya, semua kekayaan Mesir di bawah kekuasaan saya. Diejek Nabi Musa oleh Fir'aun, laknatullah alaihi. Wala yakad yubin, dan dia nyaris tidak bisa menjelaskan ucapannya. Ini kalau untuk para ulama tafsir berkaitan dengan kasus di masa kecil Nabi Musa alaihissalam. Dia menjambak rambutnya Fir'aun. Maka Fir'aun murka, pengen bunuh anak ini, kurang ajar, ini anak akan jambak rambut saya, jenggot saya. Wallahu a'lam, rambutnya atau jenggotnya nggak ngerti. Kalau jenggotnya berarti Fir'aun itu adalah orang Arab Mesir yang memelihara jenggot. Jadi tidak semua yang memelihara jenggot itu Muslim. Fir'aun pun juga memelihara jenggot. Yahudi pun juga memelihara jenggot.
Nah, maka setelah Fir'aun marah, kemudian orang-orang mengatakan, jangan marah dulu. Ini Musa masih kecil, nggak paham apa-apa. Coba kamu suruh milih, ini roti, ini api. Dia milih mana? Ternyata dia lari menuju ke bara tadi, karena merah menyenangkan. Nah, akhirnya dia mengambil bara tadi, kemudian memakannya. Sehingga lidahnya ada sedikit kekurangan. Sehingga kalau ngomong kurang jelas. Konon seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Karena ini hanya cerita, tidak ada sanadnya yang jelas, yang sahih sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Anggaplah itu benar, kejadian itu anggaplah. Apakah perkataan Fir'aun pada ayat 52 ini benar? Yaitu Nabi Musa adalah orang yang hina. Kata Ibnu Katsir, ini adalah kebohongan yang nyata. Nabi Musa tidak seperti yang dia katakan. Karena Nabi Musa orang yang badannya tegap tinggi dan orangnya wibawa sekali. Orang kalau melihat itu sudah menganggap ini manusia wibawa sekali. Nabi Musa satu kali pukul, orang dipukul sudah mati. Orang kayak begitu bagaimana tidak wibawa? Kekuatannya sangat dahsyat, melebihi dari orang-orang yang lain. Dan para ulama mengatakan, setiap nabi dikirim oleh Allah, semuanya pasti dari sisi bentuk tubuhnya itu sempurna, tidak ada cacat. Nggak ada nabi yang misalnya matanya buta satu, nggak ada. Itu termasuk cacat yang menyebabkan orang melihat sudah nggak tertarik. Maka semua nabi itu ganteng-ganteng, cakep-cakep, nggak ada nabi jelek, nggak ada. Karena orang kalau jelek menyampaikan dakwah nanti bisa jadi ajakan, oh ngelek menyampaikan dakwah. Maka mereka nggak punya alasan untuk menolak dakwah para nabi ini. Orangnya akhlaknya baik, bentuk tubuhnya semuanya sempurna, menarik untuk dilihat. Kalau ngomong juga menarik untuk didengarkan. Maka perkataan Fir'aun mahir ini adalah satu kebohongan yang nyata. Demikian juga Fir'aun mengatakan wala yakadu yubin. Dia ngomong tidak bisa jelas. Ini juga perkataan bohong seperti ini. Kenapa? Karena Nabi Musa, anggaplah tadi cerita benar ya, bahwa ada cacat pada lidahnya gara-gara makan bara api tadi. Tapi Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia berdakwah, dia berdoa kepada Allah pada surat Thaha ayat 27, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lepaslah ikatan dari lidahku, sehingga kalau saya ngomong mereka bisa paham terhadap ucapanku. Permintaan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah atau tidak? Allah menjawab pada ayat berikutnya. Allah mengatakan pada ayat 36, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah mengatakan sungguh kau telah diberi permintaan kamu itu wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kalaupun ngomongnya kurang jelas itu hanya ketika di luar dakwah. Tapi ketika dakwah ngomongnya sudah berubah total. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, Nabi Musa tetap ngomongnya masih ada sedikit kekurangan. Tapi pada saat ngomong biasa saja. Adapun pada saat dakwah, maka tidak ada kekurangan sama sekali. Penjelasannya sangat jelas sejelas-jelasnya. Dan ucapannya sangat fasih sefasih-fasihnya. Karena sudah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 53. Fir'aun mengatakan, "Falaula, maka kenapakah tidak ulqiya alaihi, diberikan kepadanya aswiratun, gelang-gelang min dhahabin, dari emas, au jaa ma'ahu, atau datang bersama Musa al malaikatu, para malaikat, muqtarinin, dengan bergandengan mereka, yaitu bergandengan mereka untuk membela Nabi Musa alaihissalatu wassalam." Jadi Fir'aun menganggap ini tidak pantas jadi nabi, orang miskin, tangannya nggak ada gelang sama sekali. Maka kalau kita menjawab laki-laki kok pakai gelang, gimana? Aneh Fir'aun. Jadi saya nggak tahu kenapa Fir'aun mengatakan gelang-gelang dari emas itu apa ini? Apakah Fir'aun punya kebiasaan pakai gelang-gelang? Karena dalam buku-buku komik memang gambarnya seperti itu. Fir'aun dia pakai emas di kotanya, pakai emas di tangannya. Menurut saya tidak bagus sama sekali seperti itu. Laki-laki atau cewek kamu itu. Kalau cewek pantas pakai perhiasan, laki-laki pakai perhiasan, tidak pantas. Maka ini juga perkataan yang salah seperti ini. Kemudian dia minta supaya ada malaikat datang, mereka bergandengan untuk membela Nabi Musa. Mengatakan, ini Musa betul-betul Nabi. Nah, dia minta supaya malaikat turun dari langit ke bumi untuk mengatakan, ini Nabi Musa adalah Nabi yang betul-betul utusan Allah.
Ini sungguh perkataan yang aneh seperti ini. Karena malaikat itu bentuknya besar-besar. Kalau turun ke bumi sudah penuh semua bumi ini. Nggak bisa malaikat turun dalam bentuk asal. Kalaupun Allah turunkan malaikat Jibril misalnya, ya pasti bentuknya bentuk manusia. Kalau bentuk asal tidak akan orang-orang bisa menerima perkataan malaikat. Mereka pasti akan ketakutan melihat malaikat karena bentuknya yang besar. 54. Fastakhafa, maka dia merendahkan akal-akal qaumahu atau membodohi kaumnya. Fa'ata'ahu, lalu mereka pun mentaati Fir'aun. Innahum, sesungguhnya mereka kan adalah mereka qauman fasikin, kaum-kaum yang fasik. Jadi dengan perkataan-perkataannya tadi, Fir'aun sudah membodohi kaumnya. Mereka terima apa adanya yang dikatakan Fir'aun. Oh ya betul, Musa ini fakir, berarti nggak berhak jadi nabi. Oh ya betul, nggak ada malaikat yang datang, berarti nggak benar bahwa dia seorang nabi. Nah, dibodohi seperti itu. Akhirnya mereka mentaati dia, mentaati untuk menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. 55. Falamma maka tatkala asafuna, mereka membuat murka kepada kami. Intaqamna minhum, kami pun menyiksa terhadap mereka. Fa'aghraqnahum, maka kami benamkan mereka, kami tenggelamkan mereka ajma'in, semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Fir'aun akhir kisahnya ditenggelamkan oleh Allah pada Laut Merah. Bagaimana kisah penenggelaman tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 136. Fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka. Di mana? Nah, di sini dijelaskan fil yami, pada laut. Nah, para ahli sejarah mengatakan itu maksudnya adalah Laut Merah. Bi'annahum kadzdzabu biayatina, dengan sebab mereka sudah mendustakan ayat-ayat kami yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kasusnya secara lebih terperinci lagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka bahwa malaikat Jibril datang dengan menunggangi seekor kuda. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Musa dan kaum muslimin melewati laut tadi. Lautnya kok bisa dilewati bagaimana? Nah, itu disebutkan dalam ayat yang lain. Nabi Musa disuruh oleh Allah melemparkan tongkatnya ke laut, maka lautnya terbelah menjadi dua. Ada kanan, ada kiri, sehingga mereka bisa menyeberang laut yang sudah kering kerontang tadi. Tapi di sampingnya air yang menggunung. Jadi air bisa beku sebagaimana es, sehingga mereka bisa melewati yang kering. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu. La takhafu darakan wa la takhsha. Fadrib lahum tariqan, buatkanlah untuk kaum satu jalan fil bahri, di laut. Caranya bagaimana? Dilempar tongkat tadi. Maka airnya kemudian menyimpan, akhirnya menjadi gunung air yang berada di sekitar kanan dan juga di kiri. Nah, kemudian tangannya jadi longgar. Ia basah, kering, berarti nggak ada air sama sekali. La takhafu darakan, kamu tidak takut untuk disusul oleh Fir'aun. Wala takhsha, dan kamu tidak akan takut. Jadi ketakutan apapun nggak ada. Takut disusul Fir'aun nggak ada. Takut kalau airnya kembali menjadi seperti semula nggak ada. Akhirnya mereka rombongan melewati laut yang sudah kering. Dan mereka melewati dalam keadaan tenang. Fir'aun dan bala tentaranya semua melongo melihat kejadian ini. Kok bisa laut jadi tersibat? Kok bisa laut jadi kering? Kemudian mereka semuanya lewat. Nah, Fir'aun ini mau maju mengejar mereka ragu-ragu. Dikejar tidak. Akhirnya semua kelompoknya Nabi Musa melewati laut tadi. Nah, begitu kelompoknya Nabi Musa sudah melewati laut, ternyata mereka melihat itu, ternyata selamat semuanya. Mereka baru kemudian fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudi. Fir'aun mengikuti dengan bala tentaranya. Disebutkan dalam kitab tafsir bahwa malaikat Jibril mengendarai kuda. Kuda yang dikendarai malaikat Jibril ini menarik kudanya Fir'aun. Misalnya kuda jantan tertarik dengan kuda betina. Akhirnya kudanya Fir'aun berjalan melewati, karena mengikuti kudanya Jibril tadi. Akhirnya melewati laut. Nah, Fir'aun masuk ke dalam laut yang masih kering tadi. Semua bala tentaranya masuk semuanya.
Begitu semua bala tentara Firaun masuk ke dalam laut, sudah penuh semuanya berada di situ, tidak ada yang tersisa ke darat. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka mereka ditutupi oleh yammi, oleh laut, apa yang menutupi mereka. Artinya airnya tadi kembali jadi seperti semula, pukul. Sehingga semua kelompok Nabi Musa selamat, semua kelompok Fir'aun tenggelam semuanya. Itulah makna ajma'in, semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Kok bisa semuanya? Karena semuanya masuk setelah mengikuti kudanya malaikat Jibril tadi. Akhirnya setelah semuanya masuk ke dalam laut, baru dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 56 Allah mengatakan faja'alnahu, maka kami jadikan mereka sulufan atau salafan sebagai pendahulu, wa mathalan, dan sebagai permisalan lil akhirin, bagi orang-orang yang akhir, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka. Dijadikan sebagai pendahulu, maksudnya pendahulu bagi orang-orang yang menyerupai tingkah mereka. Siapa yang menolak dakwah para nabi akan disiksa oleh Allah sebagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, kisah Nabi Musa ini kisah yang paling banyak diungkap dalam Quran. Padahal ada 124.000 nabi. Dari 124.000 ini yang dipilih oleh Allah untuk diceritakan dalam Quran, ada 25 nabi. Dari 25 nabi ini yang paling sering diungkap oleh Allah adalah Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa tidak lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Musa yang dipilih? Kenapa? Apa rahasianya? Nah, ini dibahas oleh para ulama tafsir. Mereka mengatakan karena kisah Nabi Musa ini kisah yang paling jelas sekali menunjukkan betapa kebenaran pasti akan dibela oleh Allah, betapa kesesatan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Nabi Musa kondisinya miskin sehingga dikatakan hina oleh Fir'aun tadi, tidak punya bala tentara, tidak punya harta, sama sekali nggak ada, pengaruh juga nggak punya. Tetapi Fir'aun adalah segalanya. Kekayaan limpah, bala tentara banyak, kekuasaan Mesir semuanya di tangan Firaun. Pengaruh berarti juga sangat besar. Tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang membawa kebenaran, membaca ayat-ayat tentang Firaun dan Musa alaihissalam, bisa mengambil pelajaran darinya bahwa kebenaran ini kalau dia pegang terus, selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat kisahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dituduh oleh ulama saingan dia bahwasanya Imam Bukhari seorang ahli bid'ah. Dia mengatakan sesuatu yang menunjukkan kebid'ahan Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari bebas dari tuduhan tadi. Sama sekali dia tidak melakukan. Sama sekali dia tidak mengucapkan seperti itu. Tapi gara-gara Imam Bukhari pindah ke kampung itu, maka kiai yang dulunya terkenal jadi kehabisan pengikut. Semuanya pindah ngajinya sama Imam Bukhari. Maka muncul rasa iri di situ. Nah, karena itulah kemudian dia mengungkapkan tuduhan tadi. Gara-gara tuduhan itu, Imam Bukhari akhirnya dijauhi orang. Karena gurunya yang satunya ini memang dahsyat sekali, orang yang galaknya bukan main. Dia mengatakan yang ngaji sama saya tidak boleh ngaji sama Bukhari. Yang ngaji sama Bukhari jangan ke sini. Akhirnya karena memang Imam Bukhari hanya pendatang, dia adalah kiai kampung itu yang asal kiai situ, maka semuanya takut mereka kembali ngaji sama kiai mereka yang pertama. Imam Bukhari ditinggalkan. Tersisa 2 murid saja, yang asalnya mungkin ribuan murid, ya. Tinggal tersisa 2 murid saja. Siapa 2 murid tadi? Ahmad bin Salamah dan Imam Muslim menulis sekitar Sahih Muslim. Muslim melihat gurunya yang galak tadi mengatakan begitu, dia tumpuk semua kitab yang sudah dia tulis ilmu tersebut dari gurunya tadi. Kemudian dia tumpuk, dia berikan kepada gurunya. Ini ilmu yang dulu saya ngaji sama penjaringan, saya kembalikan. Karena saya masih tetap ngaji sama Imam Bukhari. Karena saya tidak percaya dengan tuduhan yang kamu sebarkan tentang Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari karena sudah kehabisan pengikut, tinggal 2 orang saja, dia merasa tidak nyaman hidup di kampung tersebut, maka sudah akhirnya keluar dari kampung tadi, ingin balik ke kampung halamannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, bumi sudah menjadi sempit, maka ambillah saya saja. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari raya, Allah mencabut nyawa Imam Bukhari dalam keadaan muridnya tinggal 2 orang saja. Tapi apakah Allah tidur? Allah tidak pernah tidur. Allah tahu siapa yang membawa kebenaran, siapa yang membawa tuduhan yang tidak benar. Maka akhirnya sampai sekarang nama Imam Bukhari harum. Semua orang paham, Imam Bukhari tahu. Meskipun orang-orang awam yang nggak pernah ngaji Sahih Bukhari, tapi mendengar nama Imam Bukhari tahu, oh ada imam namanya Imam Bukhari, seorang ulama besar. Tapi ulama satunya ini namanya sudah punah sudah. Saya tidak kenal dulu ketika saya nyantri. Saya kenalnya ketika sudah lulus, kemudian saya membaca cerita itu. Kalau saya nyantri saja, 12 tahun saya nyantri, saya nggak kenal namanya. Bagaimana dengan bapak-bapak yang tidak pernah nyantri? Pasti nggak tambah nggak kenal lagi. Padahal ulama besar sama dengan Imam Bukhari. Ilmunya mungkin setingkat dengan Imam Bukhari. Ilmunya setingkat. Karena Imam Bukhari juga mempelajari hadis dari kiai. Yang kiai ini juga mempelajari hadis dari Imam Bukhari. Tapi kita ambil pelajaran di sini. Bahwasanya setan itu bisa mengganggu semua manusia, meskipun kiai besar pun bisa diganggu oleh setan. Ya mudah-mudahan kiai itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga jasanya besar, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena iri saja kemudian terjadi satu kekacauan seperti ini. Nah, kisah seperti itu kita ambil juga dalam pelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia membawa kebenaran, maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membiarkan kebatilan merajalela. Kemudian ayat 57, Allah mengatakan walamma, dan tatkala duriba, dibuat Ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam, masalah sebagai perumpamaan. Idza tiba-tiba kaummu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, minhu, terhadap Nabi Musa, yasindun, mereka tertawa terbahak-bahak. Apa maksud ayat ini? Tidak bisa dipaham kecuali harus mengetahui jalan ceritanya. Nah, ceritanya gini. Allah menurunkan surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, dan apapun yang kalian sembah selain Allah, semuanya akan masuk dalam neraka jahanam, dibakar dalam neraka jahanam. Nah, maka sebagai orang kafir ada yang nyeletuk. Kalau kami dan semua yang disembah selain Allah masuk neraka jahanam, berarti Nabi Isa juga masuk neraka jahanam. Nabi kok masuk neraka? Nah, mereka ketawa terbahak-bahak, menertawakan tentang ayat yang diturunkan oleh Allah ini. Ini ayat apa Muhammad ini? Nabi Isa katanya masuk neraka, katanya Nabi kok masuk neraka. Ya, mereka tertawa terbahak-bahak seperti itu. Waqalu, dan mereka mengatakan, A'alihatuna, apakah Tuhan-Tuhan kami, arca-arca kami, khairun, lebih baik, amhuwa, apakah dia? Nah, dia maksudnya siapa? Nabi Isa tadi. Ada juga mengartikan amhuwa, ataukah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma darabuhu, mereka tidak membuat Nabi Isa sebagai permisalan tadi, laka kepada engkau, illa jadala, kecuali untuk membantah saja. Balhum, bahkan mereka itu qaumun khasimun, kaum yang suka membantah. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwasanya Nabi Isa itu tidak termasuk yang diancam masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka orang Arab. Ayatnya tadi kayak apa? Nah, kita ulangi lagi ayatnya. Innakum, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, wa ma ta'budun, dan apapun yang kalian sembah selain Allah itu adalah penghuni neraka jahanam, bahan bakar neraka jahanam. Ini kalimatnya wa ma, dan apapun yang kalian sembah. Kata-kata ma dalam bahasa Arab ini digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Nabi Isa itu manusia, dia berakal. Kalau berakal tidak disebut ma, tapi apa? Ma. Nah, di sini yang disebutkan adalah ma. Berarti yang dimasukkan dalam neraka itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir yang tidak berakal tadi. Ada arca Lata, ada arca Uzza, dan sebagainya. Arca-arca yang tidak berakal karena terbuat dari batu. Itu yang akan dimasukkan dalam neraka. Dimasukkan dalam neraka untuk apa? Supaya diremehkan orang-orang kafir bersama Tuhan-Tuhan mereka.
Nih, yang di dunia kamu sembah-sembah, ternyata dimasukkan neraka, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya. Maka mereka hanya jadala, ingin membantah saja. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Jangan suka membantah. Membantah kebenaran itu sifatnya orang-orang kafir. Kebenaran disampaikan, kita pikir, apakah benar memang kita berbuat salah? Kalau kita berbuat salah, ada orang menyampaikan kebenaran, jazakumullah khairan. Terima kasih. Karena berarti dia sayang kepada kita. Kita menyimpang, kemudian kita diberitahu ada salah. Semestinya begini. Nah, mestinya kita terima kasih. Kalau perlu kasih hadiah, kasih duit nih 100.000. Kenapa? Sudah memberikan hadiah kepada saya, aib saya. Ini adalah kekurangan saya, harus saya perbaiki. Berarti dengan sebab Anda, maka saya jadi baik. Saya jadi penyimpang, jadi lurus lagi. Harusnya berterima kasih, bukan membantah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah membantah ini. Beliau mengatakan abghadun nasi ilallahi al-aladul khasim. Abghadur rijal, manusia paling dibenci ilallah oleh Allah. Al-aladul khasim, yang tukang membantah, tukang debat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka jangan suka membantah. Terimalah apa yang dinasihatkan kepada kita. Allah mengatakan in huwa, tidaklah Nabi Isa illa abdun, kecuali seorang hamba an'amna alaih, yang kami berikan nikmat kepada beliau, yaitu dijadikan sebagai nabi dan rasul. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan Nabi Isa masalan, sebagai perumpamaan li Bani Israel, bagi Bani Israel. Yang dimaksud perumpamaan maksudnya yaitu tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita hamil padahal tidak punya suami. Kemudian bisa melahirkan anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana dulu Allah mampu membuat Nabi Adam tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Sebagaimana dulu Allah mampu membuat Hawa dari tubuhnya Nabi Adam. Berarti ada bapaknya, yaitu Adam, tapi nggak ada ibunya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa bapak ibu, tanpa bapak. Semuanya kekuasaan Allah. Allah mengatakan walau nasya'u, dan kalaulah kami berkehendak, la ja'alna, sungguh kami jadikan minkum, sebagai ganti dari kalian, malaikatan, para malaikat-malaikat, fil ardi, tinggal di bumi, yakhlufun, mereka menggantikan, yaitu menggantikan posisi kalian. Ini maksudnya Allah mengancam orang-orang kafir tadi. Kalau kalian masih tetap kafir seperti itu, Allah mampu membinasakan kalian semuanya, sehingga tidak ada manusia lagi di atas muka bumi. Untuk apa? Diganti makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, yang setiap saat beribadah kepada Allah, yaitu para malaikat yang menggantikan kalian. Itu makna dari minkum, ya. Dari kalian maksudnya menggantikan kalian. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astagfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.